Saat dia melihat Han Lan, ekspresi Tang Wulin menjadi tenang. Setelah mengamati dua pertempuran Han Lan sebelumnya, dia sudah membuat rencana untuknya. Cincin putih bersinar di bawah kaki Han Lan sebelum jiwa roh yang tampak seperti gumpalan tanah muncul. Dia sama sekali tidak ragu-ragu saat dia mengangkat kedua telapak tangannya ke arah Tang Wulin. Sebagai tanggapan, cincin kuning bumi muncul di bawah kaki Tang Wulin. Pilar batu muncul dari cincin kuning dalam sekejap, menjebak Tang Wulin di dalam penjara batu. Jika itu adalah Xie dalam situasi ini, dia kemungkinan akan bergegas keluar dari jangkauan penjara batu begitu Han Lan mengangkat tangannya. Namun, Tang Wulin jelas tidak memiliki kecepatan seperti itu, jadi dia tidak repot-repot bergerak sama sekali. Di puncaknya, pilar batu melengkung ke dalam, menutup semua jalan keluar sepenuhnya. Han Lan telah memenangkan dua pertandingan sebelumnya dengan mengendalikan bumi untuk menahan lawannya. Meskipun keterampilan jiwa pertamanya hanya 10 tahun, itu sangat kuat karena mampu secara langsung menahan lawan-lawannya. Namun, itu masih merupakan keterampilan jiwa 10 tahun dan batasannya tidak kecil. Misalnya, setelah menggunakan skill jiwa ini, ada periode cooldown selama 20 detik sebelum dia bisa menggunakannya kembali. Jika ini adalah medan perang yang sebenarnya, dia kemungkinan hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakan skill ini. Wu Zhangkong mulai menghitung detik-detik saat Tang Wulin terperangkap. Jika dia mencapai 10 detik, maka itu akan dihitung sebagai kerugian Tang Wulin. Han Lan memenangkan pertandingan pertamanya dengan metode yang sama. Namun, di pertandingan kedua, dia menang lebih cepat. Lawannya telah mencoba untuk bergegas keluar dari jangkauan penjara batu segera setelah pertandingan dimulai, tetapi pembuatan penjara batu itu terlalu cepat. Tepat ketika dia mendekati jangkauan terluar penjara batu, dia langsung dikirim melonjak ke atas pilar batu. Jika Wu Zhangkong tidak menangkapnya, dia mungkin telah lumpuh karena jatuh. Tang Wulin tidak ingin menantang penjara dengan risiko terlempar ke ketinggian seperti itu, jadi dia memutuskan untuk tetap diam dan membiarkannya menjebaknya. 10. Wu Zhangkong mulai menghitung mundur detik tanpa ekspresi. Setelah pertandingan pertama berakhir, Wu Zhangkong mengatakan bahwa terperangkap oleh Soul Master pertempuran sistem kontrol selama lebih dari 10 detik tidak berbeda dengan kematian. Jadi, dia memberi mereka batas waktu 10 detik. Jika dia bisa keluar dari jebakan Han Lan dalam waktu 10 detik, maka itu akan dihitung sebagai kerugian Han Lan. Jika dia tidak bisa keluar, maka Han Lan akan menang. Hanya sesederhana dan kasar ini. Tang Wulin tidak sedikit pun cemas saat dia mengangkat tangannya dengan tidak tergesa-gesa. Dua lampu abu-abu menyala, lalu sepasang palu tempa muncul di tangannya. 9. Bang! Dia mengayunkan tousan Refined Tungsten Hammer di tangannya dan dengan berani menghancurkan dua pilar batu di depannya. Debu beterbangan saat pilar batu hancur berkeping-keping. Hitungan, 8, bahkan tidak meninggalkan bibir Wu Zhangkong saat Tang Wulin mengangkat palu keluar dari puing-puing. Ini, seluruh kelas hanya menatapnya dan mereka tidak bisa membantu tetapi menghirup udara. Bahkan Xie, yang pernah bertarung dengan Tang Wulin sebelumnya, tidak menyangka Tang Wulin menggunakan metode seperti itu untuk keluar dari penjara batu. Mata Wu Zhangkong bersinar saat dia mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa. Dia mengangguk. Tang Wulin adalah pemenangnya. Dengan penglihatannya, dia bisa dengan jelas memeriksa dua palu di tangan Tang Wulin. Palu tersebut tidak diperkuat oleh kekuatan jiwa sama sekali, yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah alat jiwa. Bahkan jika itu adalah alat jiwa, tingkat kemanjuran apa yang bisa dicapai Tang Wulin dengan kekuatan jiwanya saat ini? Kekuatan bocah ini benar-benar hilang. Mata Xie membelalak kaget. Orang ini benar-benar menahan ketika dia melawan saya. Pada kenyataannya, Tang Wulin sama sekali tidak menahan diri. Dia sama sekali tidak berpikir untuk menggunakan palu tempa untuk melakukan pertempuran sebelumnya. Dia hanya mengeluarkan tousan Refined Tungsten Hammers hari ini karena kebutuhannya akan kekuatan penghancur. Dia tidak mengira bahwa satu serangannya akan memiliki hasil yang luar biasa. Wu Zhangkong berbalik ke arah Xie. Xie, giliranmu. Xie melompat ke atas panggung. Dia merasa agak murung saat ini ketika dia mengingat jumlah makanan yang dimakan Tang Wulin pagi ini. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan menghadapinya di kelas hari ini, maka dia tidak akan repot-repot mentraktir Tang Wulin makan. Palu di tangan, Tang Wulin mengubah pendiriannya untuk menghadapi Xie. Dia sama sekali tidak yakin dengan kemenangannya. Meskipun dia menang terakhir kali, itu hanya karena keajaiban. Tapi sekarang, dengan palu di tangan, dia tiba-tiba merasa luar biasa. Tampaknya tousan Refined Tungsten Hammers ini telah menyatu dengan tubuhnya.
Saat dia memegangnya, kepercayaan dirinya melonjak. Tepat ketika Xie sedang merenungkan pikirannya tentang bagaimana menghadapi Tang Wulin, sebuah suara dingin tiba-tiba memotong dari samping. Babak keempat, pertandingan kedua. Xie versus Wu Zhangkong. Petik 2. Apa? Xie hampir kehilangan suaranya saat dia berteriak ketakutan. Dia berbalik untuk melihat pangeran tampan yang sangat sombong. Wu Zhangkong dengan dingin menatapnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa situasi yang tidak adil akan terjadi di kelasku? Anda akan menerima salah satu serangan saya. Kemudian Anda akan menghadapi Tang Wulin. Petik 2. Xie menatapnya, tercengang. Guru Wu, apakah kamu sedang bercanda denganku? Kamu adalah seorang guru. Wu Zhangkong sudah berjalan ke sisi Tang Wulin. Dengan lambaian tangannya yang sederhana, Tang Wulin terbawa ke pinggir lapangan, palu masih di tangan. Wu Zhangkong menepuk pinggangnya dengan tangan kanannya, melepaskan ikat pinggangnya. Guru, apa yang kamu lakukan? Xie dengan waspada mundur 2 langkah ke belakang. Namun, ia segera mengetahui bahwa celana Wu Zhangkong sangat pas bentuknya. Bahkan setelah melepaskan ikat pinggangnya, celananya tidak bergeming sama sekali. Wu Zhangkong mengguncang pergelangan tangannya, menyebabkan sabuknya menjadi kencang dan lurus sempurna. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, saya tidak akan melepaskan jiwa bela diri saya. Anda hanya perlu menerima salah satu serangan saya. Saat dia berbicara, Wu Zhangkong mengambil langkah maju dengan kaki kirinya saat pedang ikat pinggangnya telah ditusuk ke arah Xie. Pengalaman tempur Xie bisa dianggap yang terkaya di antara teman sekelasnya. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, dia mundur seperti kilat. Lelucon apa? Apakah Wu Zhangkong tidak berdaya hanya karena dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya? Dengan dukungan kekuatan jiwanya saja, tidak ada perbedaan antara ikat pinggangnya dan pedang tajam. Melarikan diri adalah pilihan terbaik Xie saat itu. Xie sangat percaya diri dengan kecepatannya. Saat dia mundur, dia memegang belati naga cahaya di depan dirinya dengan protektif. Namun, pemandangan mengerikan terjadi di depan matanya. Meskipun dia dengan cepat mundur, pedang sabuk Wu Zhangkong tetap berada di depannya dari awal sampai akhir. Serangan ini tampaknya hanya dorongan sederhana, tetapi tidak peduli apa yang Xie lakukan, dia tidak dapat menghindarinya. Bang! Ayu! Sabuk itu melunak sesaat sebelum menembus ke bahu Xie. Namun, itu hanya memukul bahu Xie dan membuatnya terbang. Setelah berguling-guling di lantai 2 kali, Xie akhirnya bisa bangun. Dia mencengkeram bahunya dan meringis kesakitan. Dahi Xie berkeringat. Hal yang paling menakutkan adalah pada saat sebelum Wu Zhangkong memukulnya, Xie benar-benar merasa hidupnya akan segera berakhir. Kekuatan kuat dan penindas semacam ini akan menyebabkan semangat siapapun tegang. Setelah dia dikirim terbang, Xie bisa sedikit santai, tetapi dia masih tertinggal dengan penampilan ini. Terlalu menakutkan. Pada akhirnya, seberapa dalam kekuatan Guru Wu? Petik 2. Kamu punya waktu 1 menit untuk istirahat. Setelah itu, final akan dimulai. Wu Zhangkong mengguncang pergelangan tangannya sekali lagi, melingkarkan sabuk di pinggangnya sebelum berjalan ke samping. Setelah melihat satu serangan dari Wu Zhangkong, para siswa tidak berani memecah keheningan karena ketakutan. Barisan mereka bahkan lebih teratur sekarang. Di depan guru mereka ini, mereka semua merasa seolah-olah berada di bawah tekanan besar. Tang Wulin berkedip beberapa kali. Beberapa saat yang lalu dia serius menonton pertandingan. Ketika pedang Wu Zhangkong disodorkan, Xie mulai mengelak, namun usahanya yang sia-sia hanya menyerupai mangsa yang terperangkap dalam jaring laba-laba ke Tang Wulin. Tidak peduli seberapa keras Xie berjuang, tidak mungkin untuk melarikan diri dari jaring besar ini. Itu dilakukan dengan pedang yang sederhana, tetapi tidak memiliki bantuan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa. Namun, Wu Zhangkong dengan mudah menekan Xie. Kultivasi macam apa yang dibutuhkan untuk ini? Guru benar-benar terlalu tangguh. Tang Wulin mulai menghormati apa yang disebut pangeran tampan yang sangat sombong di dalam hatinya. Bahkan saat dia menghormati Wu Zhangkong di dalam, dia juga diam-diam mengembalikan kamera jiwa ke cincin perak berat miliknya. Kakak senior Liu Yuxin telah meminta bantuan darinya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu, dia masih siap. Xie menyeka keringatnya saat dia berdiri di sana dengan tatapan termenung. Dia merenungkan penindasan yang baru saja dia hadapi dari Wu Zhangkong beberapa saat yang lalu. Wu Zhangkong tidak menyerang secara membabi buta dengan pedangnya. Di depan tekanan semacam ini, Xie merasa seolah-olah dia terjebak. Dia merasa bahwa dia hampir sama dengan Tang Wulin,
Tetapi ketika dia berada di depan pedang Wu Zhangkong, dia merasa seolah-olah keputusan apapun yang dia buat hanya akan mengakibatkan kematiannya. Tidak ada kesempatan untuk kabur sama sekali. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika dia ingin segera keluar, bagaimana dia bisa melakukannya? 1 menit telah berlalu. Siap-siap. Xie mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin yang memegang palu di tangan. Sebagai balasannya, Tang Wulin juga menatapnya. Melihat ke belakang, ini adalah pertempuran ketiga mereka. Xie telah kalah dalam 2 pertempuran sebelumnya, dan sekarang memiliki sedikit ketakutan terhadap Tang Wulin. Dia masih ingat dengan jelas cahaya keemasan itu. Kali ini, bagaimanapun, dia akan waspada terhadapnya. Mulai. Wu Zhangkong mengumumkan dimulainya pertandingan, sehingga meningkatkan tirai untuk pertarungan terakhir di kelas 5. Xie melepaskan jiwa bela dirinya dan belati naga cahaya berkelap-kelip di tangannya. Namun, dia tidak sabar bergegas menuju Tang Wulin dan, sebaliknya, mulai berputar-putar di sekitarnya. Tang Wulin juga telah melepaskan Blue Silver Grace-nya pada saat pertandingan dimulai dan telah menganyam Blue Silver Grace dengan cara yang mirip dengan gaya pertandingan pertamanya melawan Li Chushui. Bilah rumput berkelok-kelok menjadi jaring besar, menunggu seseorang masuk ke dalam perangkapnya. Hati Xie bergetar. Bukankah tekanan pedang Wu Zhangkong hanyalah jaring tanpa bentuk? Apakah guru memberi saya bimbingan tentang cara menerobos jaring Tang Wulin? Tapi guru, Anda tidak tahu betapa tangguh Blue Silver Grace orang ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menerobos. Petik 2. Pertama kali mereka bertarung, Xie telah meremehkan ketahanan rumput Blue Silver Tang Wulin. Kesalahan ini memungkinkan Tang Wulin mengirimnya terbang. Orang ini bahkan tidak menggunakan tinjunya lagi, tapi palu. Jika dia menghancurkan wajahku dengan itu. Ketika Xie melihat 2 palu hitam mengilap di tangan Tang Wulin, dia langsung mendapat firasat buruk. Tang Wulin tidak terburu-buru, atau tidak sabar untuk memulai. Dia hanya dengan tenang menunggu Xie menyerang sambil terus menggerakkan gawang ke arahnya. Pada kenyataannya, Tang Wulin tahu di dalam hatinya bahwa Xie dan Li Chushui sama berbeda dengan hitam dan putih. Dengan level kekuatan jiwa Xie, orang yang staminanya akan habis lebih dulu kemungkinan besar adalah Tang Wulin. Bahkan dihadapkan pada keadaan seperti itu, Tang Wulin sama sekali tidak cemas. Ia hanya menunggu Xie menyerang agar sisik emasnya bisa muncul kembali. Xie terus berputar-putar di sekitar Tang Wulin 3 kali sebelum menerkam ke depan seperti kilat. Rumput Blue Silver Tang Wulin menyebar dalam sekejap, menutup rute serangan Xie. Dia melambaikan belati naga muda, ujungnya menghantam Tang Wulin. Ujung pisau turun ke rumput Blue Silver, dan, dalam sekejap, cincin cahaya menghilang, menyebabkan rumput Blue Silver bergelombang dengan riak biru. Meskipun Blue Silver Grace yang terjalin dengan mudah menghalau serangan itu, kekuatan jiwa Tang Wulin juga sedikit turun. Alis Wu Zhangkong terangkat karena terkejut. Serangan Xie dimaksudkan agar guru mereka melihat bahwa rumput Blue Silver Tang Wulin sama sekali tidak biasa. Setelah melakukan serangan tanpa hasil, Xie dengan cepat mundur, sekali lagi menjauhkan dirinya dari Tang Wulin. Tang Wulin tidak mengendalikan rumput Blue Silver-nya untuk mengejar Xie karena gerakannya terlalu cepat. Selain itu, kemampuan menghindar Xie sangat mencengangkan. Jika Tang Wulin menunjukkan celah, Xie akan berada di depannya dalam sekejap. Xie sangat sabar kali ini karena dia terus-menerus mengelilingi Tang Wulin, mencari celah. Dengan kekuatan jiwa di peringkat 18, dia memiliki lebih dari cukup waktu. Kadang-kadang, dia akan menyerang Tang Wulin, tetapi segera mundur setelahnya. Xie secara bertahap mulai menunjukkan senyuman. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan jiwa Tang Wulin hanya di peringkat 11. Meskipun rumput Blue Silver-nya luar biasa, jarak antara kekuatan jiwa mereka sangat besar. Selama Xie menghabiskan kekuatan jiwa Tang Wulin, itu akan menjadi kemenangannya. Apalagi yang bisa menghentikannya. Pertandingan antara keduanya memakan waktu lebih lama dari semua pertandingan sebelumnya. Namun, Wu Zhangkong sama sekali tidak cemas. Lengannya terlipat di depannya saat dia diam-diam menyaksikan pertandingan berlangsung. Kekuatan jiwa Tang Wulin akhirnya mendekati titik kelelahan, yang membuatnya tidak punya pilihan selain menarik Blue Silver Grace-nya. Selama sepersekian detik dia mulai menarik Blue Silver Grace-nya, tubuh Xie berkedip-kedip. Segera, dia muncul di sisi Tang Wulin dengan belati naga cahaya di tangan. Menghadapi kecepatan Xie, praktis tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk menghindar. Namun, ding! Sebuah nada rapuh bergema dan percikan api terbang kemana-mana.
Senjata Tang Wulin dan Xie saling bertautan dalam pertarungan. Belati naga cahaya Xie telah merindukan tubuh Tang Wulin. Mata Tang Wulin menyipit, seolah-olah dia telah memasuki semacam keadaan khusus. 1000 tungsten hammer di tangan kanannya ditahan di belakangnya, menghalangi serangan Xie. Tidak percaya, Xie berputar ke sisi lain, menebas sekali lagi. Sial, hal yang sama terjadi seperti sebelumnya. Palu lain Tang Wulin secara akurat memblokir serangan kedua Xie. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mata Xie penuh dengan ketidakpercayaan. Mungkinkah orang ini menyamar sebagai babi untuk memakan harimau? Aku benar-benar kalah darinya 2 kali ketika dia bertindak sebagai babi. Petik 2. Iya. Seberapa cepat? Sementara dia berhadapan dengan Xie, Tang Wulin terus memikirkan cara dia bisa melawan kecepatan Xie. Lawannya adalah Master Jiwa Pertempuran Sistem Agility sementara dia dapat dianggap sebagai Master Jiwa Pertempuran Sistem Kontrol dan Master Jiwa Pertempuran Sistem Kekuatan, dia akan kalah dengan kecepatan lawannya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Dia juga tidak bisa mengandalkan sisik emasnya untuk tampil secara ajaib. Sementara dia merenungkan dilema ini, dia akhirnya memiliki ide cemerlang. Kecepatan tubuhnya tidak mungkin dibandingkan dengan lawannya. Namun, masih ada satu area yang dia masuki dengan sangat cepat. Yaitu, menempa. Dalam 3 tahun yang dihabiskannya untuk menempa, dia menjadi begitu akrab dengan palu sehingga palu itu seperti perpanjangan tubuhnya. Terutama ketika kekuatannya meledak, sensasi akrab itu bahkan lebih intens. Jika dia menggunakan Tousan Refined Heavy Silver Hammers, dia tidak akan bisa mendominasi dengan kecepatan. Namun, dengan pemantik api Tousan Refined Tungsten Hammers miliknya, dia akan mampu membuat palu ini terbang. Ini akan seperti ujian yang dia ambil di Asosiasi Pandai Besi. Dia akan membuat Xie terpesona dengan kemampuannya menggunakan palu tungsten miliknya. Dia akan memperlakukan Xie seperti sebongkah logam. Itu benar, inilah yang dilakukan Tang Wulin. Dalam benak Tang Wulin, Xie bukan lagi manusia, melainkan sepotong logam yang sedang ia tempa. Pikirannya secara bertahap memasuki fase penempaan di mana seseorang mengosongkan pikirannya dan menjernihkan pikirannya. Tindakan Xie yang sebelumnya memusingkan tampaknya melambat dan menjadi lebih jelas. Dalam situasi inilah sepasang Tousan Refined Tungsten Hammers melambai kemana-mana, memalu 2 kali setiap kali untuk melindungi serangan Xie. Meskipun Xie belum memulai gerakan ketiganya, dia merasakan semburan angin keji bertiup ke arahnya. Tang Wulin memukul palu ke arah Xie. Dari suara yang memekakkan telinga yang dihasilkannya saat bergerak di udara, seseorang dapat dengan mudah menilai beratnya satu serangan. Xie buru-buru mengelak. Namun, Tang Wulin membuka palu dan mulai memalu. Serangannya, layak disebut badai ganas, ditujukan ke arah Xie. Palu menghasilkan suara "wuh" saat jatuh, menyebabkan debu naik dari tanah. Serangan berulang membuat Xie meringkuk mundur. Xie tidak berani menggunakan belati naga cahaya untuk melawan serangan Tang Wulin. Dia adalah Master Jiwa Pertempuran Sistem Agility. Dia tahu bahwa meskipun lawannya hanya menggunakan kekuatan murni, dia tidak yakin dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk menyamainya. Jika seseorang membandingkan kedua kekuatan mereka, perbedaannya terlalu besar. Dengan kilatan tubuhnya, Xie dengan cepat mundur dan menjauhkan diri dari Tang Wulin. Tang Wulin tidak mengejar, dia tahu bahwa kecepatannya tidak sebanding dengan Xie. Tanpa sengaja, dia menghentikan palu, tetapi tatapannya tetap tertuju pada Xie dan setiap tindakannya. Bajingan ini, Xie mengutuk dalam hatinya. Tatapannya menajam. Ekspresi Xie berubah serius saat dia mengatur napas. Belati naga cahaya di tangan kanannya melambai sedikit. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya. Seluruh pribadinya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan kuat. Dia menekan dengan ringan ke tanah dengan ujung jari kakinya dan mendorong keluar, menembak ke udara. Saat dia melesat ke udara dengan cepat, bayangan samar dirinya mengikuti di belakangnya. Dia melepaskan kecepatan yang telah meningkat setidaknya 30% lebih banyak dari sebelumnya. Terlempar oleh angin yang dihasilkan Xie, Tang Wulin mengangkat kedua palu. Dengan tubuhnya di udara, Xie mengetuk Tousan Refined Tungsten Hammer milik Tang Wulin menggunakan belati naga cahaya di tangan kanannya. Saat dia berbalik, energi Xie terisi kembali. Hanya dengan meminjam beberapa dari Tang Wulin dalam gerakan kecil itu, dia bisa mengarahkan tangan kirinya ke arah Tang Wulin. Punggung Tang Wulin dirusak dengan bekas luka lagi.
Rasa sakit yang menusuk membawa Tang Wulin kembali ke akal sehatnya dan dia sedikit terhuyung, merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Meskipun rasa sakit yang membakar itu, gelombang panas mengalir ke tubuhnya dari tulang punggungnya. Kejutan Tang Wulin dilenyapkan oleh kegembiraannya. Apakah sisik emasnya muncul? Jadi benar bahwa sisik emas hanya akan muncul dalam keadaan diserang. Petik 2. Namun, ketika dia mencoba menstabilkan dirinya lagi, gelombang panas tiba-tiba yang dia rasakan beberapa saat yang lalu menghilang. Itu tidak naik ke seluruh tubuhnya seperti yang terjadi pada pengalaman sebelumnya, ketika itu berubah menjadi volume kekuatan yang sangat besar, bersamaan dengan munculnya sisik emas. Berhenti. Wu Zhangkong tiba-tiba muncul di antara mereka berdua dan menghentikan pertandingan. Xie menang. Xie menghela nafas lega, untaian kegembiraan muncul di matanya. Dia akhirnya menang. Dia akhirnya menang untuk pertama kalinya dan air mata mengalir di pipinya. Tapi Xie penasaran mengapa sisik emas Tang Wulin tidak muncul. Mungkinkah dia masih menyembunyikannya dari orang lain? Atau bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan tidak tahu bagaimana mengendalikan timbangan emas itu? Wu Zhangkong berbicara kepada Xie, Anda akan bertanggung jawab untuk memberikan Tang Wulin satu set seragam baru. Bukankah saya memenangkan pertandingan? Bukankah saya harus diberi penghargaan? Xie merasakan sekelilingnya menjadi gelap karena putus asa. Bagaimana pria Tang Wulin ini selalu menemukan cara untuk menghabiskan uang saya? Bagaimana? Wu Zhangkong berbalik dan menghadap kelas. Dia berbicara dengan dingin, kompetisi telah berakhir dan kalian semua telah menyaksikannya. Apa perasaanmu? Petik 2. Kayu busuk tidak bisa diukir. Pangeran tampan yang sangat sombong ini menjawab pertanyaannya sendiri. Tidak heran mengapa kalian semua diurutkan ke dalam kelas 5, kalian semua adalah sekelompok sampah. Namun, bahkan jika Anda semua hanyalah besi tua, saya akan bangga bisa membuat Anda semua marah. Seperti yang kalian semua lihat dari pertandingan sebelumnya. Apa jiwa bela diri Tang Wulin? Ini adalah jiwa bela diri sampah yang dikenal luas, Blue Silver Grace. Namun, Tang Wulin telah berhasil mencapai final, dan bahkan hampir memenangkan pertandingan final. Petik 2. Saya adalah pemenangnya, kan? Xie berduka dalam diam, mengapa terdengar seperti dia kalah dalam pertandingan. Wu Zhangkong mengabaikannya dan melanjutkan. Dia tidak hanya mengandalkan jiwa bela dirinya, tapi juga kekuatan tubuhnya. Beberapa orang mengatakan bahwa kekuatan fisik berguna dalam tahap Anda saat ini, tetapi tidak akan berguna ketika semua orang telah meningkatkan peringkat mereka dan mengumpulkan banyak keterampilan jiwa. Namun, izinkan saya menyebutkan ini, Anda tidak dalam posisi untuk berpikir tentang mengumpulkan banyak keterampilan jiwa. Pertama-tama Anda harus bertanya pada diri sendiri, berapa banyak dari Anda yang mampu mencapai tahap di mana Anda mampu memiliki keterampilan jiwa kedua? Berapa banyak lagi yang bisa memiliki lebih banyak keterampilan jiwa? Karena Anda bertanggung jawab atas tubuh Anda, bukankah menurut Anda memiliki fisik yang kuat itu berguna? Kekuatan jiwa bukan lagi satu-satunya kriteria yang digunakan untuk menilai potensi individu untuk menjadi Master Mesha. Memiliki alat jiwa penyimpan energi yang cukup kuat akan memungkinkan orang biasa untuk menjadi Master Mesha juga. Namun, fisik yang kuat adalah dasar dari semua Master Mesha. Tanpa tubuh yang bagus, Anda tidak akan mampu menahan dampak kuat yang ada dalam Mesha, apalagi pertempuran intensitas tinggi. Oleh karena itu, mereka yang memiliki jiwa bela diri yang lemah harus memulai latihan kebugaran fisik Anda dengan saya besok. Latihan fisik di pagi hari, kemudian kelas teori dan pengetahuan di sore hari. Kelas pagi ini akan berakhir di sini. Sehubungan dengan kompetisi pagi ini, saya ingin kalian semua memikirkannya. Saya akan mengajar meditasi untuk kelas teori dan pengetahuan sore ini. Kelas dibubarkan. Pidato ini adalah salah satu pidato terpanjang yang diberikan oleh Pangeran Tampan yang sangat sombong selama kapasitasnya sebagai guru mereka, namun itu tidak terasa seperti ceramah. Sebaliknya, itu hanyalah pernyataan fakta. Terlepas dari apakah dia menyebut mereka sampah atau mengumumkan inisiasi pelatihan khusus, nadanya tetap percaya diri. Xie, Tang Wulin, ikuti aku. Tak lama setelah dia menyelesaikan kalimat terakhir itu, Wu Zhangkong menuju gedung akademik. Apakah dia memberi saya hadiah? Kilatan kegembiraan muncul di mata Xie. Sebelum kedatangannya ke sekolah, dia telah mendengar tentang hadiah yang diberikan setelah pertandingan di halaman sekolah. Hadiah ini tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, dia adalah juara kelas 5. Apa pahala bagi seorang guru sekuat Wu Zhangkong? Dia mulai membayangkannya. Wu Zhangkong membawa kedua murid itu ke kantornya.
Kantornya ini sangat menyedihkan, hanya 10 meter persegi. Ruangan itu kosong kecuali meja, lemari, dan kursi. Sampah yang aku maksud dalam pidatoku termasuk kalian berdua juga. Kalimat pertama pangeran tampan yang sangat sombong membunuh semua perasaan baik di dalam hati Xie. Bukankah seharusnya ada imbalan? Jika tidak, hanya sedikit dorongan. Petik 2. Wu Zhangkong melihat ke arah Tang Wulin, penampilanmu di pertandingan bagus. Namun, Anda tidak memberikan segalanya dalam pertandingan. Itu pasti varian Blue Silver Grace. Keuletannya tampak luar biasa, tetapi kekuatan jiwa Anda tampak lemah dan tidak bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Dalam situasi ini, Anda tidak akan memiliki peluang jika kekuatan jiwa lawan Anda lebih tinggi dari Anda. Ada apa dengan palu Anda? Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan enggan, aku pernah belajar menempa sebelumnya. Wu Zhangkong mengangkat alis. Penempaan. Anda seorang master jiwa, tetapi Anda belajar cara menempa. Burung kikuk itu terbang lebih awal ke dalam hutan. Kamu adalah burung yang canggung, namun kamu benar-benar membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Petik 2. Tang Wulin menunduk dan berkata, tapi semua orang mengatakan kepada saya bahwa jiwa bela diri saya adalah sampah. Dan jiwa-jiwaku juga tidak sebaik itu. Wu Zhangkong menyela, jadi kamu memutuskan untuk menjadi pandai besi. Benar-benar lelucon. Ingat ini, Anda adalah murid saya. Kecuali jika saya menganggap Anda tidak berguna, Anda harus mengerahkan semua upaya Anda untuk berkembang sebagai master jiwa. Petik 2. Ke samping, mulut Xie tiba-tiba mulai bergerak-gerak. Bukankah kamu baru saja mengatakan aku tidak berguna? Saat ini, dia bisa bersimpati dengan Tang Wulin. Tentu saja, dia hanya bisa melakukannya karena dia menang. Oh, Tang Wulin setuju. Namun, tidak mungkin dia benar-benar menyerah untuk menempa. Dia tidak mungkin melepaskan penempaan setelah semua yang dia capai. Adapun jiwa bela dirinya, dia hanya merasa dikalahkan saat dia berkultivasi. Wu Zhangkong berbalik dan menatap Xie. Apa yang kamu tertawakan? Anda pikir Anda lebih baik dari dia? Sungguh menyenangkan menyembunyikan jiwa bela diri kembarmu. Anda memiliki kekuatan jiwa peringkat 18 dan diberkahi dengan jiwa bela diri kembar. Hanya karena Anda dilahirkan dengan tingkat kekuatan jiwa yang lebih tinggi, Anda pikir Anda bisa bangga pada diri sendiri. Xie mengangkat kepalanya, menatap Wu Zhangkong dengan heran. Bagaimana dia tahu semua ini? Wu Zhangkong dengan dingin berkata, kamu masih menempuh jalan yang panjang. Bahkan pemegang jiwa kembar bisa menjadi orang sampah. Sebagai Soul Master pertempuran sistem agility, apa kemuliaan yang ada karena dipaksa menggunakan jiwa kembarmu oleh Soul Master dengan Blue Silver Grace? Petik 2. Aku, wajah Xie memerah karena malu, tidak bisa berkata-kata. Guru, apakah jiwa bela diri kembar itu? Tang Wulin dengan penasaran bertanya. Alis Wu Zhangkong berkerut. Seberapa tidak kompetennya guru sekolah dasar Anda? Mereka bahkan tidak mengajarimu tentang jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri kembar berarti Anda memiliki 2 jiwa bela diri. Manfaat memiliki 2 jiwa bela diri jelas, orang yang lahir dengan jiwa bela diri kembar biasanya memiliki kekuatan jiwa peringkat 10 bawaan. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk berkultivasi dan mereka dapat memperoleh lebih banyak cincin jiwa di masa depan. Hanya saja di zaman jiwa roh ini, mereka dibatasi oleh kekuatan spiritualnya, yang artinya keunggulan mereka tidak sebesar itu lagi. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan spiritual yang diperlukan untuk menopang jiwa roh senilai 18 cincin jiwa. Mungkin itu akan mungkin jika seseorang memiliki jiwa bela diri tipe roh seperti pendiri pagoda roh, tetapi setiap jiwa roh harus sangat kuat untuk memberikan total 18 cincin jiwa. Petik 2. Tang Wulin melihat ke arah Xie. Mereka berdua adalah manusia, tapi mengapa hidup begitu tidak adil? Dia memiliki jiwa bela diri sampah, namun Xie memiliki jiwa bela diri kembar. Perbedaannya sangat besar. Wu Zhangkong tiba-tiba bertanya kepada Tang Wulin, apakah menurutmu jiwa bela dirinya baik? Tang Wulin balas menatapnya. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mengatakannya dengan lantang? Bibir Wu Zhangkong melengkung. Itu belum tentu lebih baik dari milikmu. Jiwa bela dirinya adalah belati, dan jiwa bela dirinya yang kedua juga harus menjadi belati. Tapi, itu hanya belati yang tersembunyi, itu saja. Jangkauan serangan belati sangat pendek. Di era modern konflik Misha ini, bagaimana menurut Anda sekarang? Seorang master jiwa pertempuran sistem agility mendapatkan pembatasan paling banyak saat mereka menjadi master Misha. Petik 2. Mata Xie membelalak kaget saat dia mulai belajar di Wu Zhangkong. Mungkinkah Tang Wulin sebenarnya adalah putranya yang sudah lama hilang?
Kenapa lagi dia meremehkanku untuk meningkatkan kepercayaan Tang Wulin? Ini terlalu bias. Petik 2. Namun, Wu Zhangkong bahkan tidak meliriknya. Baik-baik saja maka, turun ke bisnis. Petik 2. Semangat Xie terbangun. Apakah dia akhirnya memberikan hadiah? Setiap tahun ajaran baru, Akademi mengadakan turnamen akbar. Ada satu untuk divisi menengah dan divisi lanjutan. Divisi perantara kami memiliki total 6 kelas, dan semuanya akan berpartisipasi. Turnamen ini dikenal sebagai turnamen promosi kelas. Petik 2. Turnamen promosi kelas. Mata Tang Wulin penuh keraguan. Wu Zhangkong melanjutkan, kelas terlemah dimulai lebih dulu dan setiap kelas memilih siswa yang berpartisipasi. Kelas 5 akan menantang kelas 4, dan seterusnya. Jika penantang menang, maka nomor kelas akan diganti. Dengan kata lain, jika kita mengalahkan kelas 4, kita tidak akan menjadi kelas 5 dengan peringkat terendah lagi, tetapi kelas 4 kelas 1. Peringkat kelas tergantung pada pemenang tantangan. Jika penantang menang, mereka dapat terus menantang kelas yang berperingkat lebih tinggi sampai mereka kalah. Untuk semua 6 kelas, yang paling menang akan menjadi kelas 1 mereka. Jika mereka kemudian melanjutkan untuk menantang kelas berikutnya dan menang, mereka akan diberi penghargaan. Petik 2. Xie berkata, kelas kita adalah penantang pertama. Untuk semua 6 kelas, ada 5 kelas dan kelas 5 selalu yang terburuk. Dengan kata lain, mereka saat ini berada di kelas terburuk dari semuanya. Benar, Wu Zhangkong mengangguk. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan kemuliaan untuk kelas. Dan jika penantang mampu melewati nilai, hadiahnya akan sangat murah hati. Petik 2. Xie dengan bangga berkata, itu tidak masalah, Guru Wu. Serahkan saja padaku. Saya akan melawan mereka semua dan berusaha keras untuk menantang siswa kelas 6. Petik 2. Wu Zhangkong mendengus dingin. Minimal peserta adalah sepasang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa memiliki jiwa bela diri kembar membuat Anda tak tertandingi? Tahukah Anda orang seperti apa yang dipilih untuk mewakili kelas 1? Tidak ada kekurangan orang jenius di dunia ini. Meskipun banyak jenius tersesat, dalam divisi perantara, hadiah Anda hanya bisa dianggap rata-rata. Petik 2. Xie telah membuat zona dan belum mendengar beberapa kata terakhir Wu Zhangkong. Dia hanya memperhatikan kalimat pertama Wu Zhangkong dan menoleh ke Tang Wulin dengan kaget. Guru, maksudmu aku akan berkompetisi di turnamen bersamanya? Wu Zhangkong bersandar di kursinya, tiba-tiba memancarkan aura kemurahan hati. Jika Anda memiliki pilihan yang lebih baik, silakan. Aku, Xie ingin mengatakan, aku tidak ingin bersamanya, tapi setelah mengingat tampilan kemampuan yang mengerikan dari teman sekelasnya yang lain, dia tidak dapat berbicara. Tidak peduli apa yang dikatakan, orang di depannya ini sudah mengalahkannya 2 kali. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan sisik emas misterius itu. Wu Zhangkong berkata, turnamen harus dimulai dalam sebulan. Jadi, mulai besok dan seterusnya, di luar kelas reguler, saya akan meminta kalian berdua menjalani pelatihan khusus setiap malam. Aku akan merumuskan jadwal sederhana untuk kalian berdua jadi sebaiknya kamu mengubah kelas kita menjadi kelas 1 kelas 1. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana jika kita tidak dapat melakukan itu? Hehe, Wu Zhangkong tertawa. Dia awalnya sangat tampan, tetapi ketika dia tertawa, Tang Wulin dan Xie tidak bisa mengalihkan pandangan darinya dan hanya bisa menatap kosong. Selain itu, saat mereka tertegun, keduanya merasakan hawa dingin muncul dari tulang ekor mereka, menembus mereka dalam-dalam. Setelah meninggalkan kantor Wu Zhangkong, alis Tang Wulin berangsur-angsur mengendur. Senyuman bahkan muncul di wajahnya. Meskipun itu karena siswa lain kurang berusaha, dia tetap terpilih untuk mewakili kelas mereka di turnamen ini. Ini bisa dianggap sebagai kehormatan bagi seorang master jiwa. Apakah dia akhirnya mengambil langkah pertamanya ke dunia Soul Masters? Selain Guru Mang Tian, Guru Wu juga berkata bahwa dia memegang janji. Hei, Xie dengan dingin memanggilnya. Tang Wulin berbalik menghadapnya. Apa itu? Aku akan melawanmu lagi setelah kita kembali. Aku juga akan membayarmu kembali untuk makanannya. Petik 2. Xie menatapnya kosong sejenak. Bukankah pria ini benar-benar menyukai uang? Betapa mengejutkan. Saya tidak ingin membicarakan hal itu. Saya ingin memberitahu Anda untuk tidak menyeret saya selama turnamen dalam sebulan, Xie dengan bangga berkata. Tang Wulin menghela nafas dengan lembut. Apakah wajahmu masih sakit?